Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kedua. Terakhir itu sampai yang dispose ya. Yang depan lalu di keluar action perform, di dispose. Nah, sekarang kita mau mulai untuk yang database. Silahkan klik kanan untuk yang library, lalu add library, pilih yang MySQL JDBC driver. MySQL JDBC driver, diklik, lalu add library. Masih semangat ya mahasiswa kesayangan ibu ya. Sip. Oke deh. Lalu silahkan kalian buka localhost PHP admin, pasti sudah pada punya kan? Kalau nggak punya PHP admin atau SAM, silahkan install dulu. Nah, sekarang kita mau bikin database yang baru. Ibu kasih nama PBO 2020, lalu klik create. Oke, lalu ibu mau kasih nama tabel yaitu MHS. Number of kolomnya 9. Go. Lalu dibuat deh pertama yaitu ID MHS, type-nya integer, diklik auto increment ya. Go, AI, biar dia kalau nggak diisi otomatis bakal nambah sendiri. Lalu name ibu kasih varchar 15, 10 aja deh cukup. Lalu nama varchar ibu kasih 100, lalu nilai underscore UTS kasih double, lanjut nilai underscore UAS double juga, lanjut nilai tugas ya, itu kecil semua pakainya underscore double, nilai akhir double juga, next nilai huruf pakainya char, lalu predikat pakai varchar 100, lalu save. Oh, harus kasih length ya, dicari ya, kasih 1, lalu save. Yeay, oke deh. Database-nya sudah ready. Mari kita buat Java class ini untuk koneksinya ya. Kita bikin nama DB connection, DB sama C-nya besar. Lalu klik finish. Nah, di public class DB connection ini tulis public connection spasi get connection. Lalu di dalamnya, oke, sebelum kita coding dalamnya, silahkan import connection dulu. Lalu connection sama connection spasi con sama dengan 0, kita isi dulu connectionnya dan jadi 0 dulu. Lalu yang terakhir itu jangan lupa return connection. Nah, ini con sama dengan pakai driver manager dot get connection, lalu baru stringnya diisi deh. Jadi kayak dulu atau kayak web seperti biasa. Nah, ini ada kayak localhost seperti itu. Kalau ini pakainya JDBC -2 MySQL -2//localhost.
Nah, ini itu database-nya ada di localhost pbo2020, lalu ini rootnya, lalu petik 2 itu sebagai password. Karena di Windows nggak pakai password, jadi seperti itu saja. Bolobnya kita klik, nah terus ditambahin itu, lalu add try catch seperti ini. Nah, terus ibu mau ngasih tambahan lagi, kalau berhasil connect maka akan ada, nah seperti itu, Option pane atau dialog box ya. Dialog box show message dialog, lalu yang awal itu 0, lalu yang kedua itu pesannya yang akan kita tampilkan di dialog box tersebut. Ibu copy, letakkan di cache. Kalau di cache-nya itu koneksi atau belum, atau tidak ada koneksi. Nggak bisa di run ya, karena apa? Karena nggak ada mainnya. Sekarang kita ke form nilai MHS. Di bagian awal sebelum konstruktor, kita mau bikin variabel global dulu. Nah, ini default table model spasi tabel 1 seperti itu. Klik boleh, lalu add import. Objek, kita bikin objek namanya list MHS, sama dengan new objek, kita isi 9. Jadi ada yang tadi loh, nilai UTS, nilai UAS, seperti itu. Lalu ada juga variabel global INTX sama dengan 0. Ini untuk yang urutan seperti itu, nomor urut. Nah, terus kita panggil yang sudah kita bikin ya, connection ya, db connection spasi con sama dengan new db connection. Lalu connection yang besar con. Nah, ini ibu ganti nama aja jadi db con aja. Connection con sama dengan dbcon dot n-nya 2 biar lebih spesifik, dot get connection yang metode yang tadi kita buat di awal. Klik boleh import. Nah, kalau koneksinya sukses maka akan ada message atau dialog box seperti itu ya. Oh ya, keluarnya belum ibu coding ya. Jadi ini ibu mau cek gimana kalau SAM-nya ibu matikan. Lalu yang di sini form MHS ibu run. Nah, jadi message-nya akan keluar tidak ada koneksi database, seperti itu. Ini ibu hidupkan lagi, yes. Koneksi sukses, oke. Nah, jadi semua tombolnya dia menyala ya, dan tabelnya tuh belum terisi. Maka dari itu mari kita isi tabel yang di headernya itu. Jadi kita tadi udah ada tabel model namanya tabel 1. Nah, sekarang kita pergunakan
tabel 1 sama dengan new default tabel model. Tabel dot yang kedua ini, yang tabel ini tuh tabel yang G-frame tadi. Tabel dot set model tabel 1. Jadi tabel 1 dimasukkan ke dalam G-frame tabel. Kok G-frame sih? G-tabel ya, G-tabel tabel. Oke. Tabel nama tabelnya GUI. Siapkan array yang akan dimasukkan ke tabel GUI. Nah, ini kita siapkan dulu arraynya. Tabel 1.add column. Pertama itu no ya. Nomornya kita copy. Kita paste. Habis no itu pastinya name. Yes. Kita copy satu baris itu, lalu kita taruh di bawah. Habis no name, lalu nama ya. Nah, itu agak salah juga. Nanti ibu kasih teks ya, biar pengingat. UAS 35%, tugas 30%. Habis itu n.akhir, lalu n.huruf. Lalu set resizable false. Resize itu ibu typo ya. Jadi panelnya atau G-frame-nya tidak bisa dilebarkan atau tidak bisa diperbesar. Lalu ini ibu tidak bisa diketik, ada juga nih. Jadi yang text field NUTS 1 itu yang UTS 35% itu ya. Pakainya set editable false. Lanjut, habis NUTS 1 lalu NUAS 1 set editable false, lalu N tugas 1 set editable false juga. Lanjut NUTS 2, NUAS 2, dan N tugas 2. Kalau tadi tidak bisa diketik, kalau sekarang yang tidak bisa diklik. Nah, simpan enable ya false. Setelah simpan ada upload juga, karena simpan itu harus setelah kita ngeklik proses baru simpannya bisa diklik. Kalau update juga setelah dia ngeklik proses 1 baru bisa diklik. Nah, jadi waktu pertama kali yang menyala hanya proses tambah lain dan keluar. Dan sekarang di tabel sudah ada header-headernya ya.
Ibu lupa nulis predikat, guys. It's okay. Lalu tampilkan di tabel. Jadi yang database yang sudah kita buat seharusnya ada di tabel yang di bawah itu. Tapi sebelum itu kita harus membuat fungsi. Itu ada namanya tampilkan di tabel. Oke, sekarang kita ada di luar konstruktor ya. Di bawahnya persis kita mau nulis public void tampilkan di tabel. Pertama-tama ini kita buat array list-nya dulu. Array list sama dengan get mhs list. Nah, get mhs list itu metode sendiri ya. Jadi sebelum kita mau membuat get mhs list, kita akan menyelesaikan tampilkan di tabel dulu. Tapi lebih enak kalau kita membuat get mhs list dulu sih. Mari kita cekidot. Harusnya itu nggak void sih, harusnya itu public array list get mhs list. Nanti kan bakal error. Nanti akan ada pembetulannya ya setelah ibu sadar. Get mhs list itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan data dari database dan disimpan ke array list. Nah, pertama kita siapkan dulu string query. String query count sama dengan select count. Nah, ini ibu cari dulu berapa sih jumlah dari database yang ada di tabel MHS. Nah, itu pakainya string query count sama dengan select count as C. Jadi ibu aliaskan jadi C nanti. Itu ada merah-merah. Oke, nanti aja lah ya. Kita lanjutin dulu ke sini. Siapin dulu statement st, lalu siapkan juga result set, lalu res count sama res juga, sama rs. Nah, statement st kita isi count titik create statement, lalu rs count sama dengan st dot execute, baru yang select count all itu di execute. Nah, ini pakai execute query dulu. Execute query count. Ups, kelupaan titik komanya. Jangan lupa titik koma ya. Lalu int
size tabelnya. Jadi ada berapa size tabelnya? Pertama kita kasih 0 dulu. Nah, itu kita klik follow-nya, ada apakah? Typo guys. Nah, terus yang execute itu kita disuruh untuk nambahin terus. Nanti tiba-tiba di resto ada terusnya gitu, jadi tinggal diklik aja. Lalu kasih while rs count dot next. Ya Allah, nyari berapa sih data yang ada di tabel MHS tuh sepanjang ini guys. Dinikmatin aja ya. Ya, ini size tabel sama dengan rs count dot get integer yang diambil yang C-nya ya. Ini memanggil alias C. Jadi C itu sama dengan count all atau berapa jumlah data yang ada di tabel MHS, seperti itu. Nah, setelah itu kita turun, kita ke array list. Nah, MHS list sama dengan new array list dengan size-nya diambil dari size tabel. Nah, ini membuat array list dengan size sebanyak data di database. Lanjut ya, string. Nah, kalau tadi kan count-nya atau berapa sih jumlah datanya yang ada di tabel MHS, sekarang kita baru mengambil semua datanya. Jadi select all from MHS. Nah, rs sama dengan st dot execute query, lalu int x sama dengan 0, lalu while rs dot next MHS list index ke x to new array list. Lalu MHS list x dot add rs dot get string ya.
Nah, ini mengambil dari kolomnya si tabel. Jadi MHS dengan indeks ke X, lalu ditambahin yang pertama itu nambah NIM-nya dulu. Get string NIM itu NIM yang ada di kolom MHS. Next, MHSX add RS get string, lalu nama, lalu MHS list get string nilai UTS juga, lanjut nilai UAS tentunya, lanjut ada nilai tugas ya. Jadi semua data yang dari database kita masukkan ke array list. Setelah nilai tugas ada nilai akhir. Next ada nilai huruf, dan predikat. Nah, itu memasukkan data yang ada di tabel MHS ke dalam array list. Kenapa masih merah-merah ya? Nah, ini return MHS list. Kalau return jadi nggak boleh ada void sebenarnya. Ini ibu sedang mencari-cari kenapa nih bulbnya merah nih. Dia bilang incompatible types, jadi ada tipe data yang berbeda. Return MHS list, oke. Ini ibu cross check. Coba ibu letakkan di atas ya. Get MHS list ibu letakkan di sebelum tampil. Oke aja tuh. Ting tung, masih berpikir ibunda. Nah, karena belum nemu, ini ibu lanjutkan dulu ya. Nah, default tabel model sama dengan default tabel model spasi model sama dengan default tabel model tabel dot ini get model. Nah, objek array row sama dengan new object. Ini ibu kasih 9. Yang merah-merahnya nanti dulu, kita coding aja dulu. While, jangan pakai while dulu, kita pakai for aja. For i
for int I sama dengan 0, titik koma I kurang dari list dot length, lalu I plus plus. Lalu row ke 0 sama dengan I plus 1, jadi dia nambah-nambah terus ya, karena I nya kan 0 tuh, jadi plus 1 biar dia bisa awalnya jadi 1. Lalu row itu row 1 ya, row 1 sama dengan list 0.get 0. Lalu kita bikin row 2 list 0.get 1. Next kita perbanyak ke bawah. Habis row 2, sekarang kita ke row 3, list 0 get 2. Lalu row 4, list indeks ke 0 lalu get 3. Lanjut lalu row 5 get 4, row 6 get 5. Nah itu harusnya kan oke, ini row 6 yes. Nah itu row 4, harusnya row 8 ya guys. Nanti ada error atau ada bug, nanti akan ketahuan kok. Lalu model dot nah karena default modelnya masih error. Oh tidak, oh itu typo ya, default kita harus hapus aja itu. Bukan default tabel tapi default table, default table model, jadi pakai bahasa Inggris gitu. Oke, nggak merah, alhamdulillah, berkurang 1 merahnya. Oke, model dot add row. Nah, ibu masih penisirin ada apa sih salahnya di sini? ArrayList juga sudah oke. Nah, itu dia, bukan void tapi ArrayList ya. Nah, dibuat bukan void tapi fungsi. Nah itu disuruh untuk nambahin terus aja. Oke, di run deh. Nah itu ada yang error, mari kita lihat. Nah ditampilkan di tabel, diklik aja, dia minta tambahin terus gitu. Run lagi. Nah itu ada 4. Nah itu diklik, lalu klik statement try catch, di run file lagi.
Oke. Yeay, sudah muncul. Tapi database-nya belum ada ya, karena di tabel memang belum ada database-nya. Lanjut, tadi sudah dibenerin ya segala bug-nya, tinggal ditambahin try catch, tambahin terus. Nah, sekarang kita mau coba kita nginsertin database melalui PHP MyAdmin dulu. Nah, ini ID MHS-nya tinggal aja karena dia auto increment, jadi otomatis dia nambah sendiri. Lalu kita tambahin name-nya ibu kasih A11.123, ibu kasih nama Dilan. Lalu nilainya Dilan itu 100 semua. Coba aja, karena kalau sama semua jadi nilai akhirnya sama ya, jadi nggak usah repot-repot untuk ngitung 35% dari ini berapa, 30% dari ini berapa, seperti itu. Lanjut MHS kedua A11.124 dengan Milea. Nilainya ibu kasih nilai 80. Nah, akhir juga 80, jadi disamain semua aja dulu. Nilai hurufnya B, lalu baik. Yeay, go. Udah bisa, tinggal di browse. Oke deh, ada 2 data ya. Itu loh yang count itu loh, count itu 2 itu isinya, jadi dia menghitung data. Terus di option pane-nya ibu komen dulu biar dia nggak muncul-muncul terus, lalu kita run file. Yeay, keluar. Name itu nama, tapi kok Milea ya? Ayo kita perbaiki. Siap. Kenapa nih Milea nih? Ayo kita perbaiki. Nah, di sini ibu mau ngasih X++. Yang lalu itu di close dulu, lalu kita nge-run lagi. Lah, tadi Milea sekarang Dilan. Wah, ya kita cek lagi codingannya. Oke. Nah, ini di bagian sini tampilkan di tabel pakainya list II ya, bukan list 0. Seperti itu. Coba di run file. Yeay, Dilan dan Milea sudah.